Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam persaudaraan juga guys. Selamat ketemu kembali lagi di Askalani Studio. Kemerdekaan Indonesia adalah titik penting dalam sejarah modern bangsa Indonesia, di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajah kolonial Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi proklamasi ini diumumkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang pada saat itu merupakan pemimpin utama gerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia ini melibatkan berbagai upaya dan peristiwa penting selama bertahun-tahun. Beberapa peristiwa signifikan dalam perjuangan ini termasuklah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana pemuda Indonesia bersumpah untuk bersatu dan berjuang melawan penjajahan ini. Jadi selama Perang Dunia Kedua guys, Jepang menginvasi Indonesia dan mengusir penjajah Belanda. Meskipun Jepang juga adalah menjajah Indonesia, mereka membangkitkan semangat nasionalisme dengan janji kemerdekaan setelah perang itu berakhir. Namun setelah Jepang menyerah pada akhir perang, Belanda berusaha untuk memulihkan kekuasaannya di Indonesia. Jadi hal ini menjadi pemicu perang kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dari 1945 hingga 1949. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia dan juga menjadi simbol perjuangan nasionalisme dan persatuan di Indonesia. Jadi Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tahun sebagai hari libur nasional dan juga dirayakan dengan berbagai kegiatan dan perayaan di seluruh negeri di Indonesia. Jadi dalam video pada kali ini daripada channel Pendekar Lupa Pulang, kita nonton guys 1000 bendera Indonesia dikibarkan di Indonesia di sebuah kampung. Jadi ayo kita simak dulu video ini. Di akhir video saya akan memberi ulasan terkait dengan reaksi ini juga terkait dengan kemerdekaan Indonesia ini. Yuk! Wah, ini kampungnya guys. Dikibarkan sang saka merah putih 1000 bendera ini ya. Masya Allah. Woi, cantiknya. Ini mahasiswa-mahasiswi. Hoi. Ini barulah seru guys. Cantik tempatnya. Di kiri kanannya ini sawah padi ya, sawah padi. Begini keadaannya. Oh, cantik kampung ini memang. Woi. Mantap lah. Dirgahayu. Kita tengok Dirgahayu guys. Pendekar Lupa Pulang. Oke, jangan lupa subscribe channel ini juga ya. Cantik dia punya nih. Dia punya video nih. Tengok kibaran benderanya. Oh, jauhnya nih. 1000 bendera guys, 1000. Sana lagi nih. Pergi dari ujung ke ujung lah kan. Wih. Tiap-tiap tahun mungkin begini ya dia buat. Cantik ya. Seru guys, seru. Keren lah kan. Bukan senang nih buat nih 1000 bendera nih dipacang. Masya Allah. Ini ya keunikan yang dia ada di Indonesia ini kan. Dia banyaklah benda-benda yang kita macam kami lah rakyat Indonesia baru melihat sebegini kan. Kalau di Malaysia ini dianggap masuk dalam Book of Record. Maksudnya rekod untuk kalau macam di sini Indonesia kan, rekod untuk Indonesia lah 1000 bendera. Ada lagi tuh yang saya pernah nampak bendera paling terbesar. Kalau ini mungkin paling jauh 1000 bendera guys.
Tapi ada lagi tuh yang bendera Indonesia merah putih besar betul dikibarkan. Itu pun mungkin rekor untuk Indonesia lah dia buat begitu. Tapi ini kampungnya cantik banget guys. Kiri kanannya sawah padi. Best lah di sini nih ya. Masya Allah. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang datang ke sini ya untuk memeriahkan suasana ini. Apa nama kampungnya tadi ini guys? Kalian komen di bawah. Wih, jauh lagi. Pergi sana lagi nih. Gila lah. Keren lah. Wih, ini barulah. Wih. Inilah rakyat Indonesia punya satu, dalam jiwa mereka ini sangat nasionalis. Jadi dengan berkibarnya 1000 bendera sangsaka merah putih ini menunjukkan bahwa setiap anak-anak yang ada di Indonesia ini punya satu jiwa yang nasionalis yang diterapkan semasa kecil lagi guys. Woi, jauh nih. Memang jauh lah kan. Wow. Ini tiap-tiap tahun kan, tiap-tiap tahun di Indonesia ini bukan saja kibaran bendera yang ini. Yang saya ketahui ada banyak sukaneka ya yang dibuat. Tengok ni jauhnya. Contoh sukanekanya lomba guni, lomba panjat pinang. Itu lagi satu sangat keren juga lah, lomba panjat pinang. Kemudian lomba makan kerupuk. Apalagi guys, banyak kan? Ini salah satu yang sangat unik lah bagi saya, sangat unik dan sangat menarik ya. Informasi sebegini perlu diwar-warkan juga kepada rakyat selain daripada rakyat Indonesia ya. Rakyat Malaysia juga perlu mengetahui bahwa kemerdekaan di Indonesia ini mereka raikan sebelum tibanya 17 Agustus ini. Mereka sudah buat bermacam-macam aktivitas kenasionalisme untuk meraihkan kemerdekaan ini. Ini salah satu contohnya. Woi, cantik ya. Jauh lagi nih 1000 bendera ini dipaparkan, dikibarkan di seluruh kampung ini ya. Masya Allah, jauhnya lagi. Wow, hebatnya. Insya Allah guys, saya walaupun tahun ini tidak menyambut Putri di Indonesia ke-78 nih. Sebenarnya tahun lepas saya dan rakan-rakan yang lain, teman-teman lain ke Indonesia ya menyambut Putri ke-77 pada tahun lepas. Tetapi tahun ini tidak dapat ke Indonesia menyambut Putri ini disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan. Tapi insya Allah saya akan ke konsul yang ada di Tawau ini. Saya akan sama-sama meraihkan Putri ini di konsulat Republik Indonesia yang ada di Tawau, Sabah. Wah, ini guys, belum lagi habis nih, masih lagi ada. Pergi hujung lagi ya. Sampai mana sudah nih? Kita tengok. Wih, jauh lagi. Kita kasih laju guys. Nanti kalian boleh lihat sendiri di YouTube asalnya, yaitu dari YouTube asalnya ini tadi ya. Nanti kalian tengok sendiri. Saya akan letak di description di dalam video ini. Kita tengok. Ini sambutannya. Kira masih baru. Ini yang ke-78 punya Putri kan. 78 tuh tulisannya, kibarkan merah putihmu. Apa tulisannya ini? Dirgahayu. Ini persembahan-persembahannya.
Wow. Kita baca dulu guys tadi apa dia tulis tuh. Nah ini, kibarkan merah putihmu, kobarkan semangatmu, bangkit bersama membangun Indonesia. Oh, ini dia punya slogan pada tahun ini ya. Wow, mantap. Oh, ini mahasiswinya. Tengok bersama dengan penduduk kampung juga ya, bersama-sama memeriahkan suasana. Wih, jauh lagi nih, kasih laju ya. Tengok guys. Wih, maksudnya sebelum 17 Agustus ini semua sudah sambut kemeriahan ini. Wih, jauh lagi. Sampailah kita tengok di ujungnya. Ini ujungnya. Oke. Masya Allah, luar biasa guys. Pemandangan yang sangat luar biasa dengan kibaran 1000 bendera sang saka merah putih ya di kampung Tumenggungan. Betulkah saya sebut guys ya? Tumenggungan, daerah Ngomol, Pawarejo, Regency. Itu dia punya nama tempat. Saya mohon maaf guys kalau sebutan saya tadi mungkin lain ya dari pendengaran kalian Anda semua. Jadi saya mohon maaf, tapi itu yang ditulis dalam judul video ini. Jadi Masya Allah, sangat luar biasa guys, sangat menarik videonya, memberi inspirasi kepada saya sendiri ya, melihat bagaimana Indonesia dengan anak-anak muda, dengan mahasiswa, mahasiswinya bersama-sama ya, dengan berkibarnya 1000 bendera merah putih ini, yang daripada ujung kampung ini sampai ke ujung ya, begitu jauh sekali guys. Masya Allah, ini kalau diikutkan dia akan masuk rekor untuk Indonesia juga ini ya. Kalau sebelum ini saya pernah nampak yang bendera besar begini, itu merupakan rekor juga untuk Indonesia, sempena menyambut Putri yang ke-78 ini. Pada tahun lepas guys, saya menyambut Putri ini di Indonesia ya, bersama teman-teman di Monas, kemudian kami pergi di sekitar Jakarta, di Masjid Istiqlal, kemudian pergi ke Puncak Bogor tahun lepas, sempena 17 Agustus itu. Jadi seminggu di sana, dan last kali di Monas tuh menyambut 17 Agustus itu. Itulah pertama kalinya saya ke Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia ini kalau saya melihatnya bukan saja mencerminkan perjuangan melawan penjajahan, tetapi juga semangat membangun dan juga menjaga kesatuan itu sebenarnya di tengah keragaman budaya, etnis yang ada di Indonesia itu. Kita tahu sukunya ada lebih kurang 700 suku, bahasanya pula 1350 bahasa. Jadi hal ini yang menjadi sumber inspirasi ya kepada saya sendiri dan juga mungkin bangsa Indonesia itu sendiri dalam membangun masa depan yang lebih baik. Jadi macam kami ini di Malaysia rasa melihat ini satu keunikan bukan saja berkibarnya 1000 bendera ini guys, tetapi Indonesia itu kan sebelum tibanya 17 Agustus ini, mereka ada permainan rakyat ya, seperti lomba guni, lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba lari, dan macam-macam lagi lah permainan sukanika rakyat yang biasa sebelum 17 Agustus itu kan dimainkan di semua kampung, di daerah-daerah di Indonesia. Begitu luasnya Indonesia itu, semua meraihkan itu dengan membuat aktivitas-aktivitas di kegiatan-kegiatan di kampung itu sendiri. Jadi ya, ini merupakan satu ilmu wawasan yang baru yang saya perolehi dengan melihat video ini. Tadi juga saya dapat satu lagi yang saya boleh kesan ataupun dampaknya untuk kami sebagai rakyat yang di luar daripada Indonesia, rakyat Malaysia ya, melihat ini mungkin perjuangan memerdekakan Indonesia ini dengan tumpah
bertumpahnya darah, dengan berkorban jiwa dan melawan penjajah seperti Belanda dan lain-lainnya, itu menunjukkan satu signal bahwa kita perlu menjaga negara itu dengan sepenuh jiwa kita. Maksudnya sebegitu. Untuk mengusir penjajah yang sudah menjajah Indonesia selama 350 tahun ini, dan peristiwa yang terusirnya Belanda daripada Indonesia ini menjadikan Indonesia merdeka. Dan perjuangan ini termasuklah tadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928, itu di mana pemuda-pemuda di Indonesia ini bersumpah untuk bersatu dan berjuang melawan penjajahan ini, serta wujudnya Partai Indonesia Merdeka itu yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia yang memerdekakan segala bentuk penjajahan di Indonesia itu. Jadi banyak lagi guys yang mau diceritakan terkait dengan kemerdekaan Indonesia ini, tapi mungkin kalian juga yang lebih mengetahui ya terkait dengan kemerdekaan Indonesia ini, kalian boleh komentar di ruang kolom 2. Mudah-mudahan kami mendapat info yang tepat, yang jelas sekali daripada kalian sendiri yang merupakan rakyat Indonesia. Macam kami ini hanya baca melalui media-media sosial, mungkin kalian lagi jelas ya bagaimana Indonesia itu merdeka daripada penjajahan itu. Oke guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Insya Allah saya akan menyambut Putri pada kali ini di konsulat Indonesia yang berada di Tawau ini pada 17 Agustus nanti. Saya akan membuat video juga lah guys untuk tatapan kalian di Indonesia. Oke, sampai kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.